Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Cerita humor menggelitik humor dan kelucuan kisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Abu Nawas tidur di mimpi Sultan. Di suatu malam yang tenang, ketika bintang bertaburan dan angin malam berdesir seperti nyanyian lembut dari surga, Sultan Harun al-Rasyid sedang tidur pulas di kamarnya yang mewah. Gorden berlapis emas menari perlahan ditiup angin, dan lampu minyak beraroma gaharu perlahan meredup. Semua tenang. Hingga tiba-tiba, mimpi aneh menyerang. Dalam mimpi itu, Sultan tengah berjalan-jalan di taman istana. Tapi anehnya, taman itu dipenuhi bantal dan kasur. Bahkan pohon-pohonnya menggantungkan guling dan selimut. Dan di tengah-tengah taman, tampak seseorang tertidur dengan gaya tengkurap, satu kaki naik ke bangku marmer, dan suara ngorok yang bikin burung pun pindah pohon. Siapa itu? Tanya Sultan penasaran. Ia mendekat. Dan betapa kagetnya ketika melihat Abu Nawas sedang tidur dengan damai, bahkan memeluk kendi seperti bayi memeluk boneka. Abu Nawas, teriak Sultan dalam mimpinya. Abu Nawas membuka satu mata, menguap, lalu berkata, "SSSTTT, pelan-pelan Baginda. Ini taman mimpi saya juga." "Apa? Ini taman mimpi saya, Abu Nawas." "Tidak bisa begitu. Semalam saya juga tidur. Dan saya yakin mimpi ini adalah milik bersama. Baginda di sayap kiri, saya di sayap kanan," katanya santai sambil membalik badan, dan ngorok lagi. Sultan mendidih. Bahkan dalam mimpi pun Abu Nawas tetap jadi Abu Nawas. Pagi harinya, Sultan bangun dengan wajah kesal seperti kucing jatuh ke kolam. Ia memanggil semua menterinya, penasihat istana, bahkan peramal tua yang matanya rabun tapi mengaku bisa melihat masa depan lewat bayangan sendok. "Wahai semua rakyatku, aku bermimpi semalam," dan Abu Nawas menyusup ke sana. "Ia tidur di taman mimpiku seperti itu warisan nenek moyangnya," seru Sultan sambil menunjuk bayangan sendiri di lantai. Para menteri saling pandang. Seorang menteri berbisik, "Kalau sudah masuk mimpi Sultan, itu bukan biasa-biasa lagi. Ini kasus spiritual tingkat tinggi." Akhirnya Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan langkah tenang, wajah cerah, dan sisa daun mint di rambutnya, entah dari mana. Ia berdiri di hadapan Sultan yang sedang duduk gelisah sambil memeluk bantal seperti trauma mimpi semalam. "Wahai Baginda," sapa Abu Nawas sambil membungkuk. "Adakah mimpi Baginda ingin dibagikan sebagai bahan cerita sahur?" "Jangan main-main, Abu Nawas. Kau tahu kenapa kau kupanggil?" "Saya hanya bisa menduga, Baginda." "Apakah tentang saya yang membuka warung teh di taman mimpi Baginda semalam?" Sultan nyaris melemparkan sandalnya. "Kenapa kau bisa masuk ke dalam mimpiku?" "Itu ranah pribadi seorang sultan," kata Sultan kesal. Abu Nawas tersenyum tenang. "Baginda, mimpi itu seperti kolam. Kalau dua orang tertidur dengan kepala di bantal yang sama bentuknya, kadang mereka nyebur ke kolam yang sama. Mungkin saja mimpi kita bertabrakan di perbatasan antara tidur siang saya dan tidur malam Baginda. Aku tak butuh teori anehmu. Aku akan menghukummu." "Tapi Baginda, saya pun dirugikan," protes Abu Nawas. "Dalam mimpi saya semalam, Baginda muncul tiba-tiba dan merampas kasur saya. Lalu Baginda duduk sambil nyanyi lagu unta patah hati. Saya bangun dalam keadaan bingung dan lapar." Sultan melotot. "Kau menuduh aku menyanyi dalam mimpimu?" "Dengan irama gurun dan iringan rebana, Baginda." Liriknya, "Oh unta malang, cintamu kandas di padang," kata Abu Nawas sambil menyanyi pelan. Para pengawal mulai terbatuk-batuk. Bukan karena batuk, tapi karena tertawa. Sultan akhirnya terdiam. Lalu ia berkata, "Baik. Kalau begitu, mulai malam ini, aku akan tidur dengan penjaga mimpi. Tidak boleh sembarang orang masuk." "Bagus, Baginda," jawab Abu Nawas. "Saya juga akan pasang portal di mimpi saya agar Baginda tidak menyelinap lagi." "Aku tidak pernah menyelinap," bantah Sultan. "Betul, Baginda." Baginda masuk dengan gagah dan nyanyi. Akhirnya, Sultan tertawa. Ia sadar, bahkan di alam mimpi, ia tidak bisa menang dari Abu Nawas. Maka ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Kali ini kau bebas. Tapi ingat,
jangan terlalu nyaman tidur di mimpi orang lain. Tenang, Baginda. Saya sudah pesan mimpi baru. Kamar suite dengan pemandangan bintang. Tapi kalau Baginda mau mampir, pintu tetap terbuka, ujar Abu Nawas sambil nyengir. Sultan geleng-geleng kepala sambil tertawa. Dan malam itu, ia tidur sambil menyelipkan pesan di bawah bantal. Abu Nawas, jangan lupa bawa kopi kalau mampir lagi. Kisah selanjutnya Abu Nawas jadi tukang cat. Suatu hari, di kota Baghdad yang sibuk dan penuh warna, Abu Nawas berjalan-jalan sambil mencari ide untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Sudah 3 hari ia belum mendapatkan pekerjaan, dan kucing jalanan pun tampak lebih beruntung darinya hari itu. Wahai perut, bersabarlah sebentar lagi. Mungkin rezeki kita sedang di ujung jalan, gumam Abu Nawas sambil mengelus perutnya. Tiba-tiba, matanya menangkap papan pengumuman, dicari tukang cat untuk mengecat istana sultan. Upah besar, makanan mewah. Abu Nawas tersenyum lebar. Wah, ini dia rezeki yang kau tunggu, wahai perut. Meskipun tidak pernah menjadi tukang cat sebelumnya, Abu Nawas langsung pergi ke istana. Di sana, ia bertemu kepala pengawas istana yang tampak tegas namun lelah karena sudah mewawancarai banyak calon. Apa kau punya pengalaman mengecat? Tanya pengawas istana, menatap tajam. Tentu. Bahkan saya pernah mengecat rumah kambing saya hingga raja pun iri, jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Baiklah, kata pengawas sambil menghela napas. Kalau begitu, kau akan mengecat dinding bagian dalam aula utama. Hati-hati, itu bagian yang sangat penting. Abu Nawas diberikan kuas, ember cat, dan mulai bekerja. Namun, bukannya langsung mengecat, ia justru duduk dan memandangi dinding itu lama sekali sambil bergumam. Warna putih terlalu membosankan, warna emas terlalu mencolok, warna tak kasat mata. Nah, itu baru ide bagus, kata Abu Nawas sambil tersenyum sendiri. Seorang pelayan lewat dan bertanya, Tuan Abu, kenapa Anda belum mulai mengecat? Aku sedang mengecat dengan warna paling mahal, warna tak terlihat, jawab Abu Nawas sambil mengangguk-angguk penuh percaya diri. Setelah seharian berlalu, dinding masih tetap kosong seperti semula. Namun Abu Nawas mendatangi kepala pengawas dan berkata bahwa pekerjaannya telah selesai. Apa? Dinding itu masih polos? Seru sang pengawas. Ah, tentu saja tidak. Itu sudah dicat dengan warna tak kasat mata. Hanya orang jujur dan berhati bersih yang bisa melihatnya, jawab Abu Nawas tenang. Kau main-main ya? Seketika kabar tentang dinding ajaib itu sampai ke telinga Sultan. Karena penasaran, Sultan pun datang langsung untuk melihatnya. Ini dinding yang kau cat? Tanya Sultan, menatap dinding kosong. Benar, Yang Mulia. Tapi hanya orang yang jujur dan berhati bersih yang bisa melihat warnanya, jawab Abu Nawas sambil membungkuk. Sultan terdiam. Ia tidak ingin terlihat tidak jujur di hadapan para menteri, maka ia pun berkata, Ah, indah sekali. Warna yang sangat unik. Lembut namun dalam. Semua menteri yang mendengar langsung ikut-ikutan. Ya, saya juga bisa melihatnya, Yang Mulia. Warna yang luar biasa, seperti langit saat fajar. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum geli. Ia berhasil mengecat dinding tanpa setetes pun cat. Namun keesokan harinya, salah satu pelayan istana tidak tahan dan mengaku pada Sultan. Ampuni saya, Yang Mulia. Dinding itu belum dicat sama sekali. Apa? Sultan pun memanggil kembali Abu Nawas dan bertanya dengan nada tinggi. Abu Nawas, kau menipu kami semua. Abu Nawas tertawa ringan. Saya tidak menipu, Yang Mulia. Saya hanya ingin menguji siapa saja yang jujur di istana ini. Dan tampaknya, jawabannya belum tentu yang Anda harapkan. Alih-alih marah, Sultan justru tertawa keras. Kau memang licik, Abu Nawas. Tapi ide gilamu ini membuka mataku. Baiklah. Sebagai hukumannya, kau harus benar-benar mengecat dinding itu dengan warna yang nyata. Asalkan saya diberi makan dulu, Yang Mulia. Perut saya juga ingin berkreasi, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Dan begitulah, Abu Nawas pun akhirnya benar-benar menjadi tukang cat, setidaknya untuk 1 hari. Tapi cerita dan kejahilannya terus hidup di istana Baghdad selama bertahun-tahun.
Kisah Abu Nawas berikutnya, api tidak membakar. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, kota yang penuh dengan kisah dan keajaiban, seorang prajurit istana berlari terburu-buru menuju balairung kerajaan. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, dan tangannya gemetar membawa gulungan surat. "Ampun, Tuanku Sultan. Ada berita besar," serunya sambil berlutut. Sultan yang sedang santai menyeruput tehnya langsung duduk tegak. "Apa yang membuatmu seperti melihat jin berkepala dua?" tanya Sultan dengan nada curiga. "Telah ditemukan seseorang yang mengaku bisa menyalakan api, tapi tidak membakar apapun, bahkan daun kering." "Apa? Api yang tidak membakar? Itu sihir atau lelucon murahan?" seru Sultan sambil mengerutkan kening. "Hamba tidak tahu, Tuanku. Tapi orang itu menyebut namanya Abu Nawas." Sultan pun memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil segera ke istana. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan wajah santai seperti biasa, memakai jubah usangnya dan senyum jahil di wajahnya. "Abu Nawas, benarkah kau mengaku memiliki api yang tidak membakar?" tanya Sultan. "Benar, Tuanku," jawab Abu Nawas sambil membungkuk. "Bahkan api ini bisa menari-nari di atas kertas dan daun tanpa melukai sehelai pun." "Kalau begitu, buktikan di depan kami sekarang juga," perintah Sultan dengan mata menyipit. Abu Nawas meminta seikat daun kering, selembar kain halus, dan sepotong kayu. Ia juga meminta sebuah tungku kecil dan sebotol minyak zaitun. Semua penasaran, bahkan para menteri berdiri dari kursinya. Abu Nawas pun mulai menyiapkan pertunjukannya. "Wahai hadirin yang terhormat," katanya sambil menuangkan minyak ke tungku, "kalian akan menyaksikan api yang menyala, tapi tak membakar." Ia menyalakan api dengan kayu, lalu meletakkan daun kering dan kain di dekatnya. Semua menahan napas. Tapi api itu hanya menari dengan lembut, tak menyentuh daun atau kain. Sultan mengerutkan alis. "Itu cuma api biasa. Kau meletakkan daun dan kainnya jauh dari nyala." Abu Nawas tersenyum. "Tapi api tetap menyala, bukan? Dan daun tidak terbakar. Bukankah itu yang Tuanku minta? Api yang tidak membakar?" Para menteri mulai saling memandang. Sebagian tertawa, sebagian mengangguk-angguk. "Kau memainkan kata-kata, Abu Nawas," ujar Sultan sambil tertawa geli. "Saya hanya menjawab dengan logika, Tuanku. Api itu nyata. Tapi saya tak pernah bilang apinya akan menyentuh atau membakar." Tiba-tiba salah satu menteri yang terkenal suka menyela berkata, "Itu cuma akal-akalan. Kalau berani, taruh daun itu langsung ke api, baru kita lihat siapa yang pintar." Abu Nawas memandangnya dengan senyum licik. "Kalau begitu, kenapa bukan Anda yang menunjukkan api yang bisa membakar tanpa disentuh?" Sultan tertawa keras. Ia bangkit dari singgasananya dan mendekati Abu Nawas. "Kau memang licik seperti biasa. Tapi jawabanmu penuh kecerdikan. Aku puas. Terima kasih, Tuanku. Mungkin sesekali, istana butuh api yang tak membakar, tapi bisa menerangi pikiran," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Sejak hari itu, kisah tentang api yang tidak membakar menjadi bahan tertawaan dan renungan di seluruh Baghdad. Dan Abu Nawas, seperti biasa, pulang dengan perut kenyang dan kantong penuh, tanpa perlu menyalakan api sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas bercerita jalan di langit biru. Di sebuah pagi yang tenang di kota Baghdad, Sultan sedang duduk di taman istana, memandangi langit luas yang membentang biru tanpa awan. Ia tampak melamun sambil menyeruput teh hangat. "Tahukah kalian," kata Sultan kepada para pengawalnya, "kadang aku membayangkan, bagaimana rasanya berjalan di atas langit. Mungkin seperti berjalan di karpet lembut yang mengambang." Seorang pengawal terperanjat dan berkata, "Ampun, Tuanku, langit itu terlalu tinggi. Bagaimana mungkin ada jalan di sana?" Sultan mengangguk pelan. "Maka dari itu, aku ingin Abu Nawas membuatkannya untukku. Cepat panggil dia." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah ringan. Ia membawa tongkat kayunya dan wajah jenaka seperti biasa. Ia membungkuk sambil berkata, "Salam langit dan bumi, Tuanku. Apa yang bisa hamba lakukan untuk menghibur hari paduka?" Sultan tersenyum. "Abu Nawas, buatkan aku jalan di langit biru."
Aku ingin berjalan santai di atasnya, melihat Baghdad dari tempat tertinggi. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menatap langit. Langit memang indah. Tapi membangun jalan di sana tentu saja bisa, asalkan ada satu syarat. Para menteri mulai berbisik dengan heran. Satu syarat? Apa yang akan ia minta kali ini? Syaratnya, kata Abu Nawas sambil berdiri tegak, hamba membutuhkan satu karung angin diam. Karena jalan di langit tak bisa dibangun kalau anginnya terus bergerak. Sultan mengerutkan kening. Angin diam? Apakah angin bisa diam, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Nah, kalau angin tak bisa diam, bagaimana mungkin jalan bisa dibangun di langit, tuanku? Semua yang hadir mulai tertawa pelan, menyadari bahwa Abu Nawas sekali lagi menggunakan kepintarannya untuk menjawab perintah mustahil. Sultan tertawa geli sambil menepuk lututnya. Kau memang cerdas, Abu Nawas. Pikiranmu bisa melayang lebih tinggi dari langit itu sendiri. Abu Nawas membungkuk dengan gaya lucu. Kalau begitu, hamba tak perlu membangun jalan, cukup bawa tawa ke istana saja, tuanku. Dan sejak saat itu, setiap kali Sultan memandang langit biru, ia tersenyum dan berkata, itulah jalan yang hanya bisa dibangun oleh imajinasi Abu Nawas. Pesan moral dari kisah ini. Terkadang hal yang paling mustahil hanya bisa dicapai dengan imajinasi, kecerdikan, dan senyuman. Kisah Abu Nawas selanjutnya kotak hitam yang misterius. Pada suatu pagi yang cerah, seorang penggali taman istana menemukan sebuah benda aneh terkubur di bawah pohon delima. Benda itu adalah kotak hitam kecil, tak lebih besar dari kepala kambing, tapi begitu kokoh dan berat. Tak ada kunci, tak ada engsel, dan permukaannya mengkilap seperti batu oniks. Dengan segera, berita penemuan itu sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Bawa kemari kotak itu, perintah Baginda dengan suara berwibawa. Para pengawal mengangkatnya ke istana dengan hati-hati, dan semua penasihat kerajaan berkumpul untuk melihat benda yang misterius itu. Sang penasihat utama berkata dengan dahi berkerut, "Tuanku, ini pasti peninggalan zaman kuno. Siapa tahu, ini mengandung sihir atau kutukan." Kutukan? Baginda mengernyit, lalu menatap ke seluruh ruangan. Di mana Abu Nawas? Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa sebuah panci kosong dan serbet di pundaknya. "Apakah tuanku hendak memasak sarapan misterius?" katanya sambil melihat kotak hitam di atas meja kerajaan. Baginda tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Kami menemukan kotak ini. Tak bisa dibuka, tak bisa diguncang, dan tak ada yang tahu isinya. Semua penasihatku gagal menebaknya." Abu Nawas mengelilingi kotak itu, mengamatinya dari segala sisi. Ini bukan sekadar kotak. Ini adalah teka-teki, gumamnya. Lalu ia mengetuk-ngetuk kotak itu dengan jari. Tidak berbunyi. Tidak retak. Tapi, kenapa warnanya hitam pekat? Baginda mencondongkan tubuh. "Apa menurutmu ini berbahaya?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Itu tergantung. Apakah tuanku takut pada sesuatu yang tidak diketahui? Siapa yang tidak takut pada hal yang misterius?" "Kalau begitu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum licik, "izinkan hamba membuka kotak ini dengan cara paling aman." "Dan bagaimana itu caranya?" tanya Baginda. "Dengan membiarkan orang lain membukanya dulu." Keesokan harinya, Abu Nawas mengadakan pertunjukan di halaman istana. Ia mengundang seluruh rakyat untuk menyaksikan pembukaan kotak hitam penuh rahasia. Di tengah lapangan, kotak itu diletakkan di atas meja. Abu Nawas berdiri di sampingnya dengan wajah penuh serius. Bahkan badut istana pun ikut diam. "Wahai rakyat Baghdad," seru Abu Nawas, "di hadapan kalian ada kotak hitam yang mungkin berisi harta, kutukan, atau hanya debu dari sandal tua." Semua menahan napas. "Tapi ingat," lanjutnya, "barang siapa yang membukanya, akan mengungkap rahasia terbesar kota ini, dan mungkin juga rahasia dirinya sendiri." Satu persatu rakyat diminta mendekat dan menyentuh kotak itu. Tapi tak satu pun berhasil membukanya. Hingga akhirnya Abu Nawas berkata, "Sekarang, aku akan membukanya dengan kunci paling hebat," kata-kata. Ia mendekat ke kotak dan berbisik pelan, "Hai kotak, dengarlah, aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kau ingin tertawa, bukalah sedikit saja." Tiba-tiba, klik! Sebuah celah muncul.
Semua orang berteriak kaget. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Isi kotak itu membuat semua terdiam. Bukan emas. Bukan pusaka. Tapi, sebuah cermin kecil dan secari kertas tua. Di kertas itu tertulis, ketika manusia takut pada yang tidak mereka ketahui, mereka mengunci akalnya sendiri. Dan ketika mereka berani tertawa pada ketakutannya, maka segala kotak pun bisa terbuka. Abu Nawas tertawa ringan. Lihatlah, tuanku. Kotak ini bukan untuk menyimpan benda, tapi untuk menguji isi hati dan pikiran. Baginda membaca tulisan itu perlahan, lalu tersenyum lebar. Kau benar, Abu Nawas. Kadang yang paling misterius bukanlah apa yang ada di dalam kotak, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Sebagai penghargaan atas kecerdikannya, Baginda memberikan Abu Nawas hadiah istimewa, sebuah kotak hitam yang sama, tapi kosong, untuk diisi dengan apapun yang Abu Nawas suka. Dan setiap kali ada orang datang padanya membawa masalah, Abu Nawas akan menunjuk kotak itu sambil berkata, "Cobalah lihat ke dalamnya. Mungkin masalahmu hanya karena kau terlalu takut untuk membukanya." Dan siapapun yang mengintip ke dalam, akan melihat wajah mereka sendiri di dalam cermin kecil itu. Begitulah kisah kotak hitam yang misterius, di mana Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdasan bukan hanya soal logika, tapi juga soal keberanian untuk tertawa, bahkan pada hal yang paling tidak dimengerti. Cerita humor dan kecerdikan kisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Dedaunan Mengajarkan Tawa. Di suatu pagi yang adem di kota Baghdad, terdengar suara Abu Nawas sedang bersiul-siul riang sambil membawa keranjang besar berisi dedaunan. Bukan bayam. Bukan daun sirih. Bukan juga daun jambu. Melainkan dedaunan aneh. Ada daun yang dilipat jadi burung, ada yang ditempel kancing, dan ada pula yang digambar wajah tersenyum pakai arang. Warga pasar mulai berkumpul. Wah, Abu Nawas jual sayur bentuk baru, ya? Abu Nawas langsung berdiri di atas peti semangka dan berseru lantang. Saudara-saudaraku yang tercinta, inilah saatnya menemukan tawa dari pohon-pohon kehidupan. Orang-orang saling melirik. Dia kesurupan daun apa, sih? Abu Nawas lalu membagikan satu-satu daun kepada warga. Setiap orang dapat selembar daun yang ada tulisan kecilnya. Seorang bapak membuka daunnya dan membaca. Kalau kamu merasa hidupmu pahit, ingatlah brokoli juga pahit, tapi tetap mahal. Semua langsung tertawa. Bahkan si kakek penjual sandal yang jarang ketawa pun mendadak tersedak tawa. Seorang ibu-ibu membuka daunnya dan membaca. Suamimu mungkin tidak romantis, tapi setidaknya dia tidak lupa pulang pas jam makan. Ibu-ibu pasar langsung histeris. Beberapa tepuk tangan, yang lain teriak, ini dari pengalaman pribadi ya. Anak kecil pun tak mau kalah. Ia buka daunnya dan membaca. Kalau PRMU sulit, jangan sedih. Bahkan cicak saja belum lulus panjat dinding yang licin. Anak-anak tertawa sampai guling-guling, bahkan seekor kambing lewat dan ikut melenguh geli. Tak lama, datanglah si petugas ketertiban kota, siapa lagi kalau bukan Jalal, lengkap dengan kumis mengembang dan tatapan seperti mau menilang angin. Abu Nawas, ini apa lagi? Bikin keramaian di pasar dengan daun? Abu Nawas menjawab dengan serius penuh dramatis, Tuan Jalal, ini bukan sekadar daun. Ini lembaran kehidupan. Ini terapi. Ini solusi stres warga tanpa perlu minum jamu pahit. Tapi ini mengganggu. Kau tahu hukum kota tidak membolehkan? Tunggu, itu apa? Jalal menunjuk satu daun yang dipegang anak kecil. Anak itu menyodorkan daunnya dan Jalal membacanya keras-keras. Kalau kamu marah terus, nanti mukamu dikira pintu tua yang bunyinya, grek-grek, tiap dibuka. Hening, lalu seluruh pasar pecah tawa. Bahkan Jalal, si batu karang peraturan itu, akhirnya tak tahan dan tergelak. Baiklah, kata Jalal sambil mengusap air mata tawa. Untuk hari ini, kau bebas, Abu Nawas. Tapi janji, jangan ajak kambing ikut stand up komedi lagi seperti minggu lalu. Abu Nawas membungkuk sopan. Tenang, Tuan. Minggu depan giliran ayam tampil dengan beatbox. Sejak hari itu, daun tawa Abu Nawas jadi tradisi setiap Jumat pagi. Orang-orang datang bukan untuk belanja, tapi untuk mendapatkan selembar daun yang bikin hati ringan dan bibir tersenyum. Dan seperti kata Abu Nawas, kadang,
Daun yang jatuh pun bisa membuat orang tertawa, asal isinya lucu dan tak ditulis pakai tagihan utang. Kisah Abu Nawas selanjutnya tawa di balik pintu rahasia. Istana Baghdad tampak megah seperti biasa, dengan taman-taman yang terawat dan pancuran air yang mengalir jernih. Namun di balik semua kemewahan itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid tengah duduk termenung di singgasananya. Ia menghela napas panjang. Ah, semua terasa hambar. Hidup di istana terlalu serius. Bahkan menteriku tertawa pun seperti membaca puisi duka. Seorang pelayan yang mendengar keluhannya membungkuk hormat. Ampun, tuanku. Mungkin hamba bisa memanggil Abu Nawas. Ia terkenal bisa membuat batu pun tertawa. Wajah Baginda langsung berseri. Ya, Abu Nawas. Si jenaka yang licik tapi selalu membuatku senang. Cepat, panggil dia ke sini. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil mengayunkan langkahnya ringan. Ia mengenakan jubah lusuh seperti biasa, tapi dengan senyum lebar seolah sedang menyembunyikan 1000 lelucon. Ada yang bilang raja sedang bosan. Mungkin singgasananya terlalu empuk hingga pikiran tak bisa melompat, katanya, membungkuk sambil tersenyum nakal. Baginda tertawa kecil. Abu Nawas, aku ingin menguji kehebatanmu. Ada satu pintu tua di ruang bawah tanah istana. Konon katanya, hanya bisa dibuka dengan tawa. Tawa? Abu Nawas mengangkat alis. Biasanya tawa membuka hati, bukan pintu. Tapi ini istana, segalanya bisa berbeda. Sudah banyak orang mencoba membukanya dengan kunci, sihir, bahkan doa. Tak ada yang berhasil. Kalau begitu, biarkan aku mencobanya. Siapa tahu pintu itu hanya sedang murung dan butuh diajak bercanda. Keesokan harinya, Abu Nawas dibawa ke ruang bawah tanah istana. Tempat itu dingin dan gelap, dengan dinding batu yang penuh sarang laba-laba. Di ujung lorong, berdiri sebuah pintu tua besar dari kayu jati, penuh ukiran aneh dan berdebu. Dua penjaga berdiri di depan pintu, tampak kaku seperti patung. Salah satu dari mereka bertanya, "Kau datang dengan kunci rahasia, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak. Tapi aku membawa sesuatu yang lebih kuat." "Apa itu?" Ide konyol dan suara perut tertawa. Ia mendekati pintu, menepuk-nepuknya pelan. "Hai pintu. Sudah lama tak melihat dunia, ya? Jangan khawatir, aku tak akan mengusik rahasiamu. Aku cuma ingin mengajakmu tertawa." Lalu ia mulai melawak. Ada menteri yang setiap hari membawa pena emas, tapi lupa cara menulis. Akhirnya ia menandatangani undangan makan siang dengan stempel ikan goreng. Penjaga menahan tawa. Tapi tiba-tiba terdengar suara klik kecil dari pintu. Mereka terbelalak. Pintu itu bergerak, gumam salah satunya. Abu Nawas mengangguk pelan. Pintu ini ternyata suka humor politik. Abu Nawas tidak berhenti. Ia menari-nari di depan pintu sambil berkata, "Tahu kenapa kucing di istana tak pernah bersuara? Karena takut disangka mengganggu jalannya sidang." Tiba-tiba terdengar suara ketawa kecil dari balik pintu. Tapi bukan tawa manusia. Suaranya serak, berat, seperti kayu bergesekan tapi jelas itu adalah tawa. Baginda pasti tidak percaya ini, gumam penjaga yang satunya. Abu Nawas mendekat, lalu berbisik, "Dan tahukah kau, wahai pintu, bahwa setiap pintu menyimpan cerita? Tapi kau, satu-satunya yang menyimpan selera humor." Pintu terbuka perlahan, menyingkap ruangan yang dipenuhi cahaya keemasan. Tak ada emas, permata, atau pusaka di dalamnya. Hanya satu benda berdiri di tengah ruangan, sebuah cermin besar dengan bingkai ukiran halus. Di atas cermin, tertera tulisan, "Tertawalah, maka dunia akan terbuka padamu." Ketika manusia terlalu serius, ia menutup pintu hatinya sendiri. Abu Nawas berdiri di depan cermin itu, melihat bayangannya sendiri. "Aneh," bisiknya. "Pintu rahasia ternyata tidak menyimpan harta, tapi menyimpan cermin, agar kita menertawakan diri sendiri." Saat ia keluar, Baginda Raja telah menunggu. "Apa yang kau temukan, Abu Nawas?" "Hanya satu benda, tuanku, cermin. Dan satu pesan, jangan lupa tertawa." Baginda terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas.
Aku hadiahkan padamu peti emas dan satu gelar baru, penjaga tawa istana. Sejak saat itu, Abu Nawas tak hanya dikenal sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai orang yang mengingatkan semua bahwa dalam hidup ini, tawa adalah kunci pembuka pintu-pintu yang tak terlihat. Setiap minggu, Abu Nawas akan mengajak anak-anak istana ke ruang bawah tanah, berdiri di depan pintu tua itu, dan mengetuknya 3 kali sambil berkata, "Hei pintu, sudahkah kau tertawa hari ini?" Dan pintu itu, entah bagaimana, selalu menjawab dengan derit kecil seolah sedang menahan tawa. Kisah Abu Nawas selanjutnya saat Abu Nawas mengubah dunia. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil merenung. Tatapannya menembus jendela istana yang terbuka, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Perdana Menteri datang dan membungkuk, "Apa yang membuat Baginda tampak begitu serius pagi ini?" Raja menghela napas. "Aku bosan dengan urusan kerajaan yang itu-itu saja. Pajak, hukum, bangunan, dan laporan. Aku ingin sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang besar." Perdana Menteri mengangguk pelan, "Maksud Baginda?" "Aku ingin seseorang mengubah dunia," kata sang raja dengan nada dramatis. "Dan orang yang paling cocok untuk tugas gila seperti itu, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas?" Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan senyum jenaka dan mata penuh rasa ingin tahu. "Baginda memanggil saya? Apakah istana kekurangan tawa?" tanyanya sambil membungkuk sopan. Raja tersenyum samar. "Lebih dari itu, Abu Nawas. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun, ubah dunia." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Ubah dunia, Baginda? Dengan apa? Sendok kayu dan seikat tali?" "Serius, Abu Nawas. Aku ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tapi aku ingin kau melakukannya, dengan caramu yang tak biasa." Abu Nawas menggaruk janggutnya. "Saya hanya butuh waktu 3 hari. 3 hari? Perdana Menteri hampir tersedak. "Apakah kau dewa?" "Tidak," jawab Abu Nawas santai. "Tapi saya tahu cara mengubah dunia tanpa mengubah dunia." Abu Nawas berjalan keliling pasar Baghdad dengan membawa sebuah papan bertuliskan, "Hari ini saya akan mendengarkan semua keluhan Anda, gratis." Orang-orang berkerumun. Ada yang mengeluh tentang harga gandum, tetangga yang berisik, anak-anak yang nakal, bahkan tentang sandal yang selalu hilang saat di masjid. Abu Nawas hanya mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Kau benar. Dunia memang seperti itu." Mereka pulang sambil tersenyum, merasa didengarkan. Tanpa sadar, hati mereka lebih ringan. Abu Nawas membawa sekarung roti dan mendatangi rumah-rumah fakir miskin. Ia membagikan roti sambil berkata, "Ini bukan sedekah. Ini titipan dari dunia yang ingin minta maaf padamu." Anak-anak tertawa, ibu-ibu tersenyum haru. Dunia tampak lebih hangat hari itu. Abu Nawas mendatangi istana, membawa cermin besar. "Ini, Baginda," katanya sambil meletakkan cermin di hadapan raja dan semua menteri. "Inilah cara saya mengubah dunia." Raja bingung. "Cermin? Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Jika semua orang bisa melihat wajahnya sendiri sebelum marah, sebelum berbohong, sebelum berbuat curang, dunia akan berubah. Karena yang perlu diubah bukan dunia, tapi diri kita sendiri." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang gila, tapi gila yang benar." Perdana Menteri mengangguk kagum. Dunia berubah karena satu hal, orang merasa dilihat, didengar, dan diingat. Abu Nawas membungkuk sambil berkata, "Saya hanya cermin kecil di tengah pasar yang bising, Baginda. Tapi kadang, dari cermin kecil, kita bisa melihat dunia yang lebih besar." Sejak hari itu, Raja memerintahkan agar setiap rumah di Baghdad diberi satu cermin kecil dan satu papan tulis. Di papan itu tertulis, "Ubah dunia, mulai dari dirimu sendiri." Dan konon, dari kota itulah, gelombang perubahan menyebar ke seluruh negeri. Bukan karena kekuatan, bukan karena perang, tapi karena seorang lelaki jenaka yang tahu bagaimana membuat dunia tertawa dan merenung sekaligus. Hari Abu Nawas menghindari penjara. Pagi yang biasanya tenang di istana Baghdad mendadak gempar seperti pasar heboh diskon baju.
Ada yang mencuri kendi emas dari dapur kerajaan, teriak kepala dapur sambil melempar sendok ke langit-langit. Seluruh istana geger. Kendi emas itu bukan kendi biasa. Itu adalah kendi warisan nenek buyut Sultan yang konon bisa membuat teh terasa seperti air mata bidadari. Sultan pun mengadakan rapat darurat. Siapa pelakunya? Penjaga berkata, kami belum tahu, Yang Mulia, tapi Abu Nawas semalam terlihat berjalan mondar-mandir dekat dapur dengan wajah penuh rencana licik. Sultan memutar mata. Lagi-lagi dia. Surat perintah penangkapan dikirim ke rumah Abu Nawas dengan tanda tangan Sultan dan cap berbentuk kepala kambing serius. Babak 1, Abu Nawas buka rapat diri sendiri. Abu Nawas menerima surat itu sambil bersin karena debu di lantai. Ia membaca pelan, diduga mencuri kendi emas, akan dijemput paksa jika tidak hadir ke istana. Ia menatap langit dan berkata, "Ya Rab, apakah ini waktu yang tepat untuk pura-pura amnesia?" Lalu ia duduk di lantai dan membuka rapat darurat internal dengan dirinya sendiri. Baik, hadirin. Agenda hari ini, bagaimana menghindari penjara dengan gaya elegan ala Abu Nawas. Dia menunjuk ke tembok seperti sedang tunjuk grafik. Plan A, kabur ke gunung. Gagal, karena aku alergi dingin. Plan B, mengaku gila. Tapi nanti malah dikurung di tempat lebih serem. Plan C, menyamar. Tapi jadi siapa? Ia bangkit dan berteriak, aku harus jadi orang yang tak mungkin dicurigai. Babak 2, menyamar jadi nenek tukang ramal. 2 jam kemudian, Abu Nawas berdiri di tengah pasar dengan make up belepotan, baju kebesaran, dan suara sengau. Ramalan-ramalan masa depanmu ada di tanganku dan sedikit di tangan kucing ini. Ia menamakan dirinya, Nenek Nabo, peramal masa depan yang konon bisa membaca pikiran lalat. Penjaga istana lewat dan berkata, "Hei, kamu kelihatan familiar." Abu Nawas menjawab dengan suara serak, "Anakku, kamu akan punya nasib buruk minggu ini, karena kamu akan menangkap orang yang salah." Siapa? Seseorang yang wajahnya mirip kamu, tapi otaknya mirip sandal jepit. Penjaga garuk kepala, lalu pergi bingung. Babak 3, menyamar lagi jadi guru tari unta. Terlalu lama di pasar, penyamarannya mulai mencurigakan. Maka Abu Nawas pindah profesi lagi, guru tari untuk unta berbakat. Ia membuat spanduk. Unta pun bisa menari. Bersama Abu Lesnos, master gerakan paha Timur Tengah. Seorang warga datang dengan unta dan bertanya, "Bisa ngajarin unta saya gerakan disko?" Abu Nawas menjawab, "Tentu. Tapi sebelumnya unta harus meditasi dan minum susu almond." Sultan, yang kebetulan lewat, berhenti. "Siapa ini?" "Abu Nawas." Abu Nawas langsung merentangkan tangan dan berkata, "Tidak. Saya Abu Lesnos, cucu sepupu ketujuh Abu Nawas." Sultan melipat tangan. "Jangan main-main. Kau pikir aku tak bisa mengenali aroma kelicikanmu dari jarak 1 mil?" Abu Nawas tertawa gugup. "Mungkin itu aroma susu unta basi, Yang Mulia." Babak 4, sidang terane sepanjang sejarah Baghdad. Akhirnya, Abu Nawas dibawa ke istana untuk disidang. Sidang digelar di aula besar. Abu Nawas datang dengan jubah terbalik dan bunga matahari di kepala. "Supaya saya tampak tidak waras, setidaknya secara fashion," katanya. Sultan membuka sidang. "Abu Nawas, kamu dituduh mencuri kendi emas. Apa pembelaanmu?" Abu Nawas maju, lalu jatuh pura-pura pingsan. Setelah 3 detik, bangun dan berkata, "Saya mimpi jadi kendi." Sultan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Saya merasa diperlakukan seperti kendi, Yang Mulia. Dipakai saat perlu, lalu dituduh saat hilang." Semua orang di aula tertawa. Tapi Sultan tetap serius. "Buktinya ada. Malam itu kau terlihat membawa sesuatu yang dibungkus kain ke rumahmu." Abu Nawas mengangkat tangan. "Itu bukan kendi, Yang Mulia. Itu kucing jalanan yang saya selamatkan dari kehujanan. Saya bawa pulang, saya bungkus, saya kasih nama." "Kendi? Apa?" "Saya pikir dengan memberi nama kendi, saya akan merasa seperti punya kendi, walau sebenarnya cuma kucing." Sultan memijat pelipis. Tolong bawa kendi, maksudku kucing itu." Pelayan membawa kucing belang berwajah sinis.
Kucing itu mengeong lemas. Sultan memandangi kucing itu. Lalu berkata, ini bukan kendi. Tapi aku merasa sedikit kasihan. Babak akhir, kendi yang hilang dan kebenaran terungkap. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari dapur. Yang mulia, kendi emas ditemukan. Semua menoleh. Kepala dapur membawa kendi penuh sambal. Ternyata kendi jatuh ke dalam tong sambal raksasa dan terendam. Kami kira itu kendi plastik. Sultan menghela napas panjang. Jadi, Abu Nawas tidak bersalah. Abu Nawas langsung tersungkur dramatis, keadilan telah menang. Saya bebas. Bebaas. Sultan berkata, benar. Tapi karena kau sudah menyamar jadi nenek, guru unta, dan mengacaukan pasar, aku hukum kau jadi pelatih tari resmi unta kerajaan selama 1 minggu. Yang mulia, unta itu sangat emosional. Dan satu lagi. Setiap unta berhasil menari, kau akan menghibur istana dengan 1 lelucon. Abu Nawas mengangguk. Baiklah. Tapi saya minta gaji tambahan dalam bentuk roti isi kebab 2 lapis. Cerita kelucuan dan kecedikan kisah Abu Nawas berjudul Unta yang Patah Hati. Hari itu Baghdad cerah seperti biasa. Angin sepai-sepai, kucing-kucing bergulingan di jalan, dan para pedagang menjajakan barang. Namun, di kandang megah milik kerajaan, seekor unta betina bernama Mufidah sedang tiduran miring ke kiri, seperti tahu bulat habis digoreng tapi gagal laku. Pelayan istana panik. Yang mulia, Mufidah tidak makan, tidak minum, dan semalam saya lihat dia menatap bulan sambil nyanyi lagu Patah Hati. Sultan yang sedang minum teh langsung tersedak. Patah hati? Sama siapa? Seekor unta jantan bernama Gondrong dari kerajaan tetangga. Dia kabur ke karavan sirkus dan ninggalin Mufidah pas malam bulan purnama. Sultan memukul meja. Ini gawat. Mufidah adalah unta kerajaan, pewaris garis keturunan unta pengawal istana. Dia harus tampil di pesta kedatangan duta besar Esfahan minggu ini. Kalau dia galau, siapa yang akan menari memutar leher sambil mengedip? Pelayan berkata, kami hanya tahu 1 orang yang bisa menangani kasus aneh ini. Sultan berdiri dan berkata dramatis. Panggil Abu Nawas. Dan bawa sekalian semprotan parfum unta rasa leci. Abu Nawas sedang tiduran di rumah sambil menulis puisi cinta untuk kambing tetangga, lagi-lagi iseng, ketika datang utusan kerajaan. Abu Nawas, Sultan membutuhkan jasamu. Abu Nawas bangkit seperti pendekar kesiangan. Menyamar lagi? Menyelamatkan harta karun? Menangkap maling berjubah ungu? Tidak. Kau harus menyembuhkan unta yang sedang patah hati. Abu Nawas langsung membeku. Maaf, bisa diulang? Unta patah hati? Benar. Namanya Mufidah. Dan dia galau berat. Tidak mau makan. Tidak mau minum. Tadi siang menatap tembok selama 2 jam. Abu Nawas mengusap dagunya. Ini berat. Tapi saya siap. Demi cinta, meski antara 2 makhluk berpunuk. Keesokan pagi, Abu Nawas duduk di depan kandang kerajaan, memakai jubah khusus, dokter cinta unta. Sebenarnya itu jubah mandi sultan yang dipinjam diam-diam. Selamat pagi, Mufidah, wahai unta yang hatinya sedang seperti karpet tergulung setengah. Mufidah menoleh malas. Abu Nawas mengeluarkan kertas. Ayo kita mulai sesi terapi. Pertanyaan pertama. 1. Apa hal yang paling kamu rindukan dari Gondrong? A. Tatapan matanya. B. Gaya jalan lambatnya. C. Aroma tubuhnya yang mirip ketela goreng. Mufidah mencoret huruf C dengan kuku. Oke, noted. Poin plus untuk kenangan bau ketela. Abu Nawas selalu mengeluarkan boneka unta mini. Kita akan lakukan metode terapi roleplay. Aku jadi Gondrong. Kamu boleh marah, nangis, atau ngambek semaumu. Mufidah langsung berdiri dan menyemprot air liurnya ke muka Abu Nawas. Ah, bagus. Emosinya mulai muncul. Silakan lanjut. Abu Nawas kembali ke istana dan berkata, Yang mulia, kita butuh proyek nasional untuk bikin Mufidah move on. Sultan berkata, proyek macam apa? Operasi,
Cari jodoh baru sekeren gondrong tapi tidak gondrong. Mereka mulai audisi unta jantan dari seluruh Baghdad. Unta-unta tampil satu persatu. Unta narsis membawa kaca dan berkata, "Saya lebih ganteng dari cermin itu sendiri." Unta penyair, "Aku akan mencintaimu walaupun punukmu miring ke kanan." Unta lucu membawa kentang dan berkata, "Ini aku, kentang hatimu." Mufidah hanya diam. Lalu menguap. Lalu duduk. Abu Nawas berkata, "Ini semua gagal. Plan B, kita bikin Mufidah merasa dirinya layak bahagia. Kita buat fashion show unta galau." Sore itu, halaman istana disulap jadi runway. Ada karpet merah. Lampu minyak. Musik gambus dengan sentuhan DJ. Mufidah tampil dengan kacamata hitam. Selendang pink berpayet. Kalung bawang merah. Dan di kakinya sandal berbulu ayam. Penonton bersorak. Untanya kayak selebgram. Dia glowing. Sumpah, ini unta punya inner beauty. Sultan sampai berdiri dari singgasananya. Abu Nawas, ini luar biasa. Tapi dia belum menari. Abu Nawas bisik ke Mufidah, "Ingat kata pepatah, mantan lewat, kita lenggak." Dan Mufidah pun menari. Lehernya goyang ke kanan, ke kiri. Badannya berputar. Ia bahkan lompat kecil sambil melemparkan bunga ke arah penonton. Saat suasana meriah, seekor unta jantan masuk halaman istana. Bulu gondrong. Gaya jalan percaya diri. Dan membawa gitar. "Gondrong!" teriak semua orang. Gondrong membuka mulut dan berkata, "Mufidah, aku kembali. Aku sadar, sirkus bukan untukku. Hatiku masih tertinggal di punukmu." Abu Nawas buru-buru berdiri. "Eits, tunggu dulu. Kau mau datang pas dia udah glowing lagi? Ini bukan sinetron Ramadan, Bung." Mufidah menatap Gondrong. Lalu menatap Abu Nawas. Gondrong mengeluarkan lagu cinta. Abu Nawas mengeluarkan tabuhan panci. Mufidah berpikir. Lalu berbalik badan dan menari lagi. Ke arah panggung. Bukan ke Gondrong. Sultan berseru, itu artinya, dia sudah move on. Epilog, unta bahagia dan Abu Nawas dapat bonus. Mufidah jadi bintang utama pesta Duta Besar Esfahan. Tariannya viral sampai ke kerajaan sebelah. Ia dikontrak jadi brand ambasador sabun cuci piring rasa kurma. Abu Nawas diangkat jadi konsultan psikologi unta nasional. Gondrong, ia sekarang ikut reality show, mencari punuk sejati, di TV Gurun. Dan Sultan, ia memberi Abu Nawas hadiah, sepiring nasi kebuli, sebotol parfum unta rasa stroberi, dan satu permintaan khusus. "Aku ingin kau jadi penasihat cinta resmi kerajaan," kata Sultan. Abu Nawas tersenyum. "Dengan senang hati, Yang Mulia. Tapi tolong, jangan suruh saya konseling dengan kambing depresi lagi." Cerita kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas berikutnya berjudul Lari Akrobat di Atas Kendi. Pada suatu pagi yang tak begitu biasa di Baghdad, Abu Nawas terlihat mendorong sebuah kendi raksasa di sepanjang jalan kampung sambil bersenandung lagu dangdut ala Arab, "Cinta di atas kendi, oh, kendi." Jubah coklat lusuhnya berkibar-kibar, surbannya miring ke kanan, dan jenggot putihnya tersangkut ranting pohon bidara. Warga yang melihat hanya bisa mengelus dada, lalu mengelus dahi, lalu mengelus dompet, karena takut Abu Nawas tiba-tiba minta sumbangan untuk proyek nasional. "Abu Nawas," seru Pak Ahmad, pedagang semangka, "kau ngapain dorong kendi segede unta itu pagi-pagi?" Abu Nawas menoleh sambil nyengir, "Latihan, Pak Ahmad. Siapa tahu nanti Baghdad ngadain olimpiade cabang lari akrobat di atas kendi. Hamba harus siap jadi juara dunia." "Juara dunia atau jurang dunia? Nanti kau masuk selokan. Tapi ingat, Pak Ahmad, tidak ada pahlawan tanpa latihan. Tidak ada kendi yang tak terguling sebelum sukses." Pak Ahmad hanya bisa geleng-geleng sambil berkata ke semangkanya, "Sumpah, ini orang minum teh dicampur mimpi semalam." Dan begitulah, setiap pagi, Abu Nawas mulai aksi larinya. Ia berdiri di atas kendi yang terguling, kaki goyang-goyang, tangan melambai seperti mau nyetop onta. Ia mulai menggelinding perlahan di depan pasar.
Anak-anak menonton sambil nyemil roti pipih, para ibu membawa kursi lipat, dan tukang cukur bahkan buka cabang khusus di jalur kendi Abu Nawas. "Lihat tuh, Bu Aminah," seru seorang anak. Abu Nawas miring. Miring ke kanan. "Tuh. Tuh. Ah. Dus." Abu Nawas menabrak kandang ayam. Ayam-ayam langsung bubar seperti penonton konser dibubarkan petugas istana. "Tenang, ayam-ayamku," kata Abu Nawas, bangkit sambil menepuk-nepuk jubahnya. "Itu bagian dari pertunjukan. Atraksi kejut jantung gratis." Sementara itu, di dapur istana Baghdad, suasana mendidih. Bukan karena kompor, tapi karena kendi-kendi menghilang secara misterius. "Kendi kebuli raib," teriak juru masak kerajaan. "Kendi kuah kari juga hilang, Chef," kata pembantu dapur. "Yang tersisa cuma tutup kendinya," kata yang lain sambil memeluk tutup seperti kenangan mantan. Sultan, yang sedang sarapan roti pipih dengan gaya bangsawan, jari terangkat ke langit seperti antena, langsung bangkit. "Apa-apaan ini? Di mana keamanan istana?" Kendi-kendi menghilang seperti jin tertiup angin. Seorang prajurit masuk tergopoh-gopoh, membawa laporan tercekat di tenggorokan. Paduka, ada sosok misterius lari di atas kendi. Sultan memicingkan mata. "Di atas kendi?" "Ya, Paduka. Dia seperti manusia setengah merpati, setengah pesulap tapi semuanya gagal." Sultan berdiri dengan tatapan penuh wibawa. "Hanya satu orang di Baghdad yang cukup waras untuk melakukan hal gila. Panggil Abu Nawas." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas berdiri di hadapan Sultan. Kendi besar ada di sampingnya, dan ada sedikit bekas kari di pinggirnya, yang membuat prajurit dapur menangis sambil berkata, Itu kendi kari." Sultan menatap Abu Nawas dari ujung surban hingga ujung janggut. "Abu Nawas, katakan yang jujur. Apakah kau pencuri kendi kerajaan?" Abu Nawas berdiri tegak. "Paduka, bukan hamba pencurinya, hamba hanya meminjam sementara. Untuk uji coba kendaraan masa depan." "Kendaraan masa depan?" "Ya. Bayangkan, Baghdad bebas macet. Tak perlu onta, tak perlu kuda, cukup satu kendi, satu kaki licin, dan wush." "Tapi mengapa semua kendi dapur yang hilang?" tanya Sultan. Abu Nawas merenung sebentar lalu menjawab, "Karena kendi dapur punya bentuk aerodinamis terbaik. Juga aroma daging kebuli membuat hamba lebih fokus saat menggelinding." Sultan hampir tergelak, tapi ia tahan. Lalu seekor kambing masuk ke dalam ruangan, dengan kendi kecil di bawah kakinya. Ia berdiri tegak seperti gladiator, dan lalu tergelincir menabrak vas bunga. "Dan itu kambing apa lagi?" "Paduka, itu murid angkatan pertama Akademi Akrobatik Kendi." Akhirnya, Sultan tak tahan. Ia tertawa begitu keras hingga janggutnya ikut bergoyang. "Abu Nawas, kau memang tak pernah kehabisan akal ataupun kekonyolan. Sebagai hukuman, maksudnya hadiah, Abu Nawas diberi 10 kendi kosong, sekarung nasi kebuli, dan satu kambing berbakat. Kini setiap Jumat pagi, Abu Nawas membuka kelas kendi gim di alun-alun Baghdad. Murid-muridnya, 2 anak kecil, 1 kambing, dan 1 kucing yang tersesat tapi tidak mau pulang karena nasi kebulinya enak. Cerita kecerdikan dan kelucuan kisah Abu Nawas selanjutnya Abu Nawas dan gelas kosong. Hari itu, langit Baghdad begitu cerah. Angin bertiup pelan, seperti bisik-bisik tetangga yang kepo. Di dalam istana megah, Sultan sedang duduk di kursi santai berlapis kain beludru, sambil sesekali menyeruput teh jahe dan mengelus perutnya yang mulai berkembang makmur. Sultan merasa bosan. Bukan bosan karena tak punya kekuasaan, tapi bosan karena tak ada yang bisa dia kerjai hari itu. Maka, seperti biasa, ia memanggil penasihatnya. "Aku ingin hiburan," kata Sultan sambil menguap. "Hiburan seperti musik, tari, atau Abu Nawas?" tanya penasihat. "Abu Nawas. Musik bisa membius, tapi Abu Nawas bisa bikin aku lupa bahwa bajuku terlalu sempit." Maka dipanggillah Abu Nawas. Seperti biasa, ia datang dengan jubah kebesaran yang seperti pernah dicuci pakai sabun cuci piring. Warnanya coklat kusam, namun ia memakainya seolah itu mantel bangsawan. Janggut putihnya tampak berkilau di terpa matahari, dan senyumnya. Senyum itu selalu mengandung jebakan. Begitu sampai di istana,
Sultan menyambut dengan nada dramatis, seolah-olah sedang membacakan naskah drama. Abu Nawas, kali ini aku ingin kau membuktikan kecerdikanmu lagi. Seperti biasa, tuanku, jawab Abu Nawas sambil menahan sendawa karena tadi makan kebuli sisa pesta. Sultan menunjuk sebuah gelas kaca kosong di atas nampan emas. Tugasmu adalah, isi gelas kosong ini tanpa air, tanpa cairan, tanpa menyentuh isi apapun. Jika kau gagal, kau akan jadi pencuci kendi selama 3 bulan. 3 bulan? Tanya Abu Nawas. Iya, dan itu kendi yang dipakai para prajurit di musim panas, tambah Sultan sambil mengedip nakal. Para menteri dan pengawal menahan tawa. Beberapa bahkan sudah membayangkan Abu Nawas menyikat kendi sambil menangis pelan di bawah sinar bulan. Namun Abu Nawas tidak gentar. Ia menatap gelas itu dalam-dalam, seolah sedang mencari makna hidup di balik permukaannya. Lalu ia berkata, "Wahai Sultan, aku butuh waktu 5 menit." Sultan mengangguk. Abu Nawas lalu mengambil gelas itu dan berdiri di tengah-tengah aula istana. Ia membersihkan gelas dengan ujung surbannya, lalu mengangkat gelas itu tinggi-tinggi dan berteriak, "Wahai rakyat Baghdad, lihatlah. Inilah gelas kosong, tapi hari ini, akan kuisi dengan sesuatu yang lebih dari sekadar air." Semua menahan napas. Gelas ini akan kuisi dengan harapan. Gelas itu diangkat lebih tinggi. Aku isi dengan impian rakyat kecil. Dengan cinta dari bumi Baghdad. Dan kemudian ia menaruh gelas itu di atas kepala dan berjalan seperti penari keliling pasar. Sekarang gelas ini berisi tawa, karena hanya di Baghdad orang bisa tertawa meski tidak punya apa-apa. Sultan meledak tertawa. Hahaha. Ya Allah, perutku. Abu Nawas, kau berhasil lagi. Sultan tertawa sampai surbannya miring. Para menteri pun ikut tertawa, termasuk satu prajurit yang biasanya ekspresinya seperti tembok bata. Kau tidak hanya mengisi gelas itu, tapi juga mengisi hatiku, Abu Nawas, kata Sultan. Sebagai hadiah, Sultan memberinya sepiring nasi kebuli, 2 kendi, dan seekor kambing kecil yang entah dari mana munculnya. Anehnya, kambing itu sangat tertarik dengan gelas kosong Abu Nawas. Abu Nawas membungkuk dan berkata, "Tuanku, boleh aku beri nama kambing ini?" "Tentu. Namanya, Harapan." Dan begitulah, hari itu Abu Nawas pulang dengan gelas kosong, yang berisi harapan, kambing kecil bernama Harapan, dan satu lagi bukti bahwa kadang-kadang, yang kosong justru paling mengisi. Cerita humor dan kunikan kisah Abu Nawas selanjutnya Abu Nawas dan kursi yang tak mau diduduki. Pagi itu, suasana istana mendadak tegang. Bukan karena serangan musuh, bukan karena harga unta naik, tapi karena kursi. Iya, sebuah kursi. Kayu jati, berkaki 4, tampak biasa, tapi siapapun yang duduk di atasnya, langsung mental seperti bola bekel dilempar pakai semangka. "Panggil Abu Nawas," teriak raja sambil berdiri di atas meja makan karena takut duduk di kursi lain. Beberapa saat kemudian, muncullah Abu Nawas. Dia datang sambil membawa roti pipih dan seekor ayam yang entah kenapa ada di pundaknya. "Salam damai, Baginda. Saya dengar ada kursi yang kena setan?" "Bukan setan, Abu Nawas. Tapi setiap orang yang duduk di kursi itu pasti terpental. Bahkan penasihat utama yang pantatnya sebesar bantal gajah, mental sampai kebun belakang." Abu Nawas garuk-garuk kepala. "Mungkin pantat beliau tidak sesuai spesifikasi kursi, Baginda. Ini masalah negara, Abu Nawas." Oke, saya serius sekarang." Abu Nawas mulai melakukan investigasi ilmiah bergaya khas dirinya. Ia ukur tinggi kursi. Ia timbang berat angin di sekelilingnya. Ia bahkan bisik-bisik ke kaki kursi. "Kau mau cerita? Ayolah. Aku tahu semua pantat tidak adil padamu." Kemudian ia mengundang seorang badut istana bernama Gulgul untuk jadi kelinci percobaan. Gulgul mencoba duduk. Kerak! Brak! Ia terpental dan masuk ke gentong air. Keluar-keluar, hanya topinya yang tersisa. Yang lain bingung, kemana badutnya? Baru sadar, dia nyangkut di plafon. Abu Nawas geleng-geleng kepala. Kursi ini, bukan kursi biasa. Ini kursi pemilih. Mungkin dia hanya mau diduduki oleh orang yang pantas. Atau paling tidak, punya bokong dengan etika tinggi. Malamnya,
Abu Nawas menyendiri bersama kursi itu. Ia bakar kemenyan, pasang musik harpa, dan berkata lembut. "Hai kursi, siapa yang menyakitimu? Katakan saja. Aku bukan hanya penasihat raja. Aku juga pendengar yang baik." Tiba-tiba, kursi itu bergoyang perlahan. Abu Nawas menjerit, "Dia hidup. Kursi ini punya jiwa." Ternyata kucing tetangga sedang lewat dan nyenggol salah satu kakinya. Tapi momen itu cukup membuat Abu Nawas merasa ilham datang. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan sebuah benda aneh. Bantal raksasa berbentuk hati, bertuliskan, "Maafkan aku, kursi." "Baginda," katanya sambil meletakkan bantal itu di atas kursi. "Saya sudah berdamai dengan kursinya." Raja mengernyit. "Kau minta maaf sama kursi?" "Tentu, Baginda. Saya bahkan nonton drama bareng dengannya semalam." Air matanya jatuh ke lantai. "Saya nggak bisa dipel." "Abu Nawas." "Tunggu dulu, Baginda. Silakan duduk sekarang." Raja perlahan duduk. Dan tidak terpental. Semua orang bersorak. Pelayan jatuh pingsan. Unta istana menari. Dan kursi itu, entah bagaimana, kelihatan lebih mengkilap seperti habis luluran. "Bagaimana kau melakukannya, Abu Nawas?" tanya Raja kagum. Abu Nawas menjawab sambil menyembunyikan senyum liciknya. "Sebenarnya, saya diam-diam menempelkan lem di kaki kursi agar tidak bisa goyang. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Biar orang-orang percaya bahwa kursi ini sudah sembuh dari trauma masa lalu." "Kau menipu aku." "Bukan tipu, Baginda. Itu diplomasi bokong." Sejak hari itu, Raja mengeluarkan dekret. Barang siapa ingin duduk, harus memuliakan kursi terlebih dahulu. Yang sembarangan duduk akan dikutuk bokongnya pegal 7 hari 7 malam. Rakyat pun mulai berdoa sebelum duduk. Kursi-kursi dijadikan benda pusaka. Dan Abu Nawas, dia membuka praktek terapi furnitur, menyembuhkan meja galau dan bangku yang merasa tidak dihargai.